Ya, saya pertama tidak melihat ini ada unsur kesengajaan atau apa, saya nggak mau ambil kesimpulan begitu. Cuma saya prihatin aja dan tanda tanya besar. Kok bisa ada kebakaran berturut-turut, ya, dan selalu tengah malam kebakarannya. Yang pertama, kita lihat di tanggal 17 ya, 17 Agustus. KPU, arsip daerah, dan radio Kenambomai habis, hangus, terbakar gitu loh. Terus belum lagi yang kemarin, kejadian kemarin, soal apa nih, soal Kemenak, ludes juga terbakar. Belum lagi kemarin ada isu-isu apa ini, kasus selingkuh di apa ini, di kalangan ASN di lingkungan Kabupaten Jayapura, Pemkab Kabupaten Jayapura. Jadi saya secara pribadi dan sebagai anggota DPR sangat gerah lihat situasi terkini di lingkungan Pemkab Kabupaten Jayapura. Ya, jadi saya sebenarnya ingin, ya, ada evaluasi dulu tentang sistem pengamanan di perkantoran, di kompleks perkantoran kita ini. Saya sebenarnya lewat di grup kami di DPRD, saya sudah meminta ke 3 pimpinan agar mengundang pihak terkait, ya, misalnya Bapak PJ selaku pimpinan daerah atau Ibu Sekda, ya, Kapolres, terus dengan OPD terkait, damkarnya ada, ya, terus pihak kepolisian, terus Pol PP. Kita evaluasi dulu masalahnya di mana gitu loh. Kok bisa terjadi kebakaran? Kok tidak ada, seolah-olah bahwa kita nggak bisa cegah sedini mungkin. Ini sebenarnya perlu dievaluasi sistem pengamanannya bagaimana. Yang kita tahu bahwa ada pos polisi di komplek ini, perkantoran ini. Ada juga di sini Pol PP. 1x24 jam semua ada di sini. Tapi kok masih bisa kita kecolongan, ya? Jadi saya nggak bilang bahwa ini ada unsur kesengajaan, tapi ini kan masih dalam proses penyelidikan, ya. Jadi ini perlu disikapi bersama. Nah, tapi ketika saya bikin di grup KDPR belum begitu ada respon yang positif saya lihat. Jadi lewat media ini saya meminta pihak pihak Pemkab, ya, dalam hal ini Saudara PJ Bupati, tolong dievaluasi dulu sistem pengamanan di perkantoran kita ini. Sangat memalukan sekali baru-baru ini sampai isu-isu perselingkuhan di lingkungan perkantoran, ya. Terus belum lagi kebakaran yang 2 kali berturut-turut. Nah, di mana peran teman-teman pengamanan di sini? Ya. Nah, bisa saja teman-teman yang jaga lingkungan kantor, misalnya kepolisian atau Pol PP, siapa tahu ada kendala-kendala mereka di lapangan sehingga tidak bisa maksimal untuk melakukan pengawasan di lingkungan perkantoran ini. Kita diskusi solusinya apa, kayak begitu. Termasuk juga lembur-lembur kerja, ada nggak batasan gitu supaya mencegah kelalaian, misalnya ada kebakaran atau korslet atau lupa mematikan sesuatu, panel-panel apa. Terus termasuk juga pengawasan supaya tidak ada misalnya isu-isu perselingkuhan lagi di Pemkab kita ini. Jadi harapan saya PJ harus evaluasi total dulu. Dan bila perlu setiap OPD, ya, setiap OPD atau kantor-kantoran tempatkan 1 orang secara khusus untuk menjaga kantor. Kayak di lingkungan DPRD ada staf di sini yang jaga kantor 1x24 jam ada di sini, kayak begitu. Dan mungkin dengan cara itu, ya, kalau kita tidak maksimalkan ini, ya, tidak menutup kemungkinan akan ada yang terbakar lagi, ya. Saya nggak bilang ini ada unsur kesengajaan, tapi kita punya logika, ya. Kok di tengah malam terbakarnya, ya. Terus kok yang di kantor-kantor yang sipil yang terbakar. Besok-besok nggak tahu nih, dinas kesehatan itu sipil loh. Dinas kesehatan itu sipil, jangan sampai terbakar lagi. Kantor Litbang sipil itu juga punya potensi
Nah itu. Yang berikut juga saya berharap ke pihak kepolisian, ya. Kemarin pernyataan dari Pak Kapolres menyatakan bahwa sedang dilakukan penyelidikan soal kasus terbakarnya gedung KPU dan arsip dan juga radio Kenambambai. Ya, kami minta juga dari pihak kepolisian, kalau ada hasil lapornya dikasih tahu ke publik supaya publik tidak berspekulasi. Dikasih tahu hasilnya, mau dibilang bahwa itu ada unsur kesengajaan berdasarkan hasil lapor, silahkan. Atau ini murni bencana atau korslet, ya, atau arus pendek segala macam, dikasih tahu juga supaya masyarakat tidak berspekulasi. Ini kan ada spekulasi liar sekarang ini. Belum selesai masalah KPU sudah terbakar lagi Kemenak. Sebelum kasih dikeluarkan ini selesai unsur sengaja. Nah besok ada yang terbakar lagi. Makanya pihak kepolisian juga harus mengumumkan hasil dari olah TKP, hasil dari penyelidikan harus diumumkan, termasuk hasil lapor. Mudah-mudahan sudah ada. Itu juga gerak cepat harusnya. Harus ada gerak cepat. Dan ini juga damkar juga. Saya berharap sekali damkar itu harus cekatan gitu loh. Harus cekatan. Dan saya berharap sekali damkar itu standby 1x24 jam. Bila perlu misalnya tiap hari damkar itu entah putar-putar dulu supaya betul-betul mereka selalu pastikan bahwa 1x24 jam harus mereka siap, termasuk personil, termasuk sarananya, mobilnya, tidak air selalu standby. Dan Pol PP juga, ya. Pol PP juga saya berharap sekali Pol PP juga maksimalkan dulu. Mungkin apa ini? Ada kekurangan personil, ya. Saya pahami. Mungkin sarana saya pahami, tapi dengan personil yang ada tolong dimaksimalkan. Patroli digiatkan begitu. Jangan sampai longgar. Nah, itu. Dan yang berikut juga lewat forum ini juga lewat apa ini? Wawancara saya juga meminta Pol PP tertibkan dulu apa ini minuman itu. Penjual minuman keras itu. Sekarang di Jalan Dunlop, di Jalan Stadion, itu sudah terang-terangan menjual miras. Sudah terang-terangan. Bohong kalau Pol PP tidak tahu, bohong kalau polisi tidak tahu. Masyarakat umum tahu, masa aparat tidak tahu. Karena itu tidak ada izin, saya pastikan tidak ada izinnya penjual miras yang di Jalan Stadion. Dan itu terang-terangan. Buka toko langsung itu, terang-terangan. Jadi itu harapan saya. Sekali lagi saya minta pihak PMK dalam hal ini PJ, tolong dievaluasi secara total sistem pengamanan di lingkungan perkantoran Gunung Merah di sini. Demikian.